Baik, terima kasih waktunya untuk eh, Ibu dan Bapak pembimbing. Kemudian di sini saya, Nur Febrianti Putri Pratiwi, dan juga Rizka Laili Fauzia akan mewakili laporan untuk analisis output pelayanan makan di instalasi gizi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Selanjutnya. Ya, baik. Jadi untuk latar belakang di sini merujuk dari peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021, di mana rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan, kemudian menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan juga gawat darurat. Nah, kewajiban dari rumah sakit itu sendiri yaitu membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan rumah sakit, di mana untuk mencapai standar mutu pelayanan kesehatan tersebut uh, dalam sebuah manajemen rumah sakit itu salah satunya yaitu penyelenggaraan makanan rumah sakit, di mana penyelenggaraan makanan rumah sakit seharusnya itu memiliki kualitas makanan yang baik, kemudian sesuai dengan kebutuhan, pelayanan layak, dan juga memadai bagi pasien. Karena jika kualitas makanan baik, itu akan dikatakan penyelenggaraan makanan tersebut berhasil dan akan mempengaruhi kepuasan pasien terhadap pelayanan makanan. Selanjutnya. Baik, jadi di sini ada tujuan untuk yang tujuan umum yaitu untuk menganalisis dan mengukur tingkat kepuasan konsumen dan juga sisa makan pasien. Kemudian untuk tujuan khusus yaitu mengukur dan menganalisis tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan makanan. Kemudian mengukur dan menganalisis rata-rata sisa makanan pasien per hari. Kemudian mengukur dan menganalisis rata-rata sisa makanan per kelompok makan dan mengukur dan menganalisis rata-rata makanan per ruang rawat. Selanjutnya. Baik, untuk tinjauan pustaka di sini kami memasukkan yang pertama yaitu penyelenggaraan makanan rumah sakit dengan tujuan dari pelayanan gizi di rumah sakit yaitu menyediakan pelayanan gizi yang bermutu terutama dalam menyediakan makanan yang berkualitas baik dan juga kuantitas yang baik sehingga dapat tercukupinya kebutuhan pasien terhadap gizi seimbang. Selanjutnya. Baik, yang kedua yaitu mengenai survei kepuasan pasien, di mana ini didefinisikan sebagai respon pasien terhadap ketidaksesuaian kinerja yang didapatkan selama mendapat perawatan, di mana ini juga menjadi salah satu cara pendekatan yang cukup efektif dalam upaya menjaga mutu pelayanan di rumah sakit, di mana ada teori yang mengatakan bahwa semakin sempurna kepuasan tersebut, semakin baik pula pelayanan dan kualitas makanan yang diberikan. Selanjutnya. Baik, yang selanjutnya ada sisa makan pasien, di mana menurut Kementerian Kesehatan, sisa makanan itu adalah banyaknya makanan yang tidak dimakan, di mana sisa makanan ini juga dapat menjadi indikator keberhasilan dari pelayanan gizi di rumah sakit. Nah, sisa makanan ini bisa dipengaruhi dari tiga faktor. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini meliputi keadaan psikis pasien, kemudian fisik dan kebiasaan makan. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu ada penampilan makanan dan rasa makanan. Dan ada faktor lingkungan. Ini terkait dengan jadwal atau waktu pemberian makanan, kemudian makanan dari luar rumah sakit, alat makan, dan juga keramahan penyaji atau pramusaji makanan. Selanjutnya. Selanjutnya ada metode Comstock. Jadi di sini kami menggunakan metode Comstock di mana ini juga disebut dengan metode observasi. Ini mengukur dan menafsirkan yang dilakukan secara langsung atau menggunakan visual mengenai banyaknya sisa makanan yang ada di piring setelah responden setelah selesai makan. Nah, untuk keunggulannya sendiri itu ada praktis, kemudian waktunya yang relatif singkat, tidak memerlukan alat bantu, kemudian hemat biaya dan identifikasi sisa makanan sesuai dengan jenisnya. Tapi untuk kelemahannya sendiri itu membutuhkan tenaga penafsir yang terlatih, kemudian teliti dan juga sering terjadi ketidaktelitian dalam menaksir karena ukuran dan bentuk makanan atau porsi yang berbeda-beda. Selanjutnya.
Baik, ini untuk metode taksiran yang digunakan yaitu ada 6 poin, di mana untuk skala 0 itu jika makanan habis, kemudian skala 1 jika tersisa seperempat porsi, kemudian skala 2 itu tersisa setengah porsi, kemudian ada skala 3 makanan tersisa 3/4 porsi, dan skala 4 jika makanan hanya dikonsumsi sedikit, kira-kira 1 sendok makan, kemudian skala 5 itu jika makanannya masih utuh atau tidak dimakan. Selanjutnya. Baik, di sini ada definisi operasional. Untuk yang pertama itu ada mengenai kepuasan makan pasien, di mana ini definisinya yaitu respon pasien terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan di mana dan yang dirasakan setelah mendapatkan perawatan. Untuk alat ukurnya itu ada kuesioner kepuasan, kemudian cara pengukurannya ada wawancara dan juga observasi untuk skalanya ordinal, kemudian hasil ukurnya yaitu ada baik jika lebih sama dengan 90% pasien merasa puas dengan pelayanan makanan, kemudian kurang jika kurang dari 90% pasien puas dengan pelayanan makanan. Selanjutnya ada sisa makan pasien. Di sini didefinisikan sebagai banyaknya makanan yang tidak dimakan oleh pasien, yaitu terjadi karena sisa makanan tidak habis dikonsumsi selama mendapatkan pelayanan atau perawatan di rumah sakit. Kemudian untuk alat ukurnya ini menggunakan formulir sisa makan visual Comstock, kemudian untuk cara ukurnya observasi secara langsung, kemudian untuk skalanya ordinal, kemudian untuk hasil ukurnya ini jika kurang sama dengan 20% sisa makanan, kemudian untuk kurang jika lebih dari 20% sisa makanan pasien. Nah, ini berujuk pada peraturan nomor 129 tahun 2008. Selanjutnya. Selanjutnya, metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan melihat sebaran data sebagai suatu gambaran dalam pelayanan makan oleh instalasi gizi RSUP Dr. Hasan Sadikin. Penelitian ini dilakukan pada hari Jumat sampai Sabtu tanggal 7 sampai 8 April 2023, di mana bertempatan di ruang rawat inap Fresia, Kemuning, Alamanda, Kana, dan Erika lantai 4. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini, yang pertama adalah kriteria responden survei kepuasan pasien adalah pasien yang sudah dirawat minimal 3 hari. Nah, pada pasien di ruang rawat Alamanda ini bukan merupakan pasien kemoterapi, ini ada kesalahan, bukan merupakan pasien kemoterapi dan minimal 1 hari perawatan. Kemudian yang ketiga adalah kriteria responden untuk kepuasan pasien dan sisa makan adalah pasien yang diberikan diet standar. Nah, pada teknik pengumpulan datanya untuk survei kepuasan makan pasien dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner kepuasan makan pasien yang sebelumnya sudah dimodifikasi. Sedangkan untuk pengumpulan data sisa makan pasien ini menggunakan metode Comstock dengan observasi, di mana observasi sisa makanan dilakukan pada makan pagi, snack, dan makan siang. Nah, di sini terdapat kuesioner untuk kuesioner kepuasan makan pasien. Ini hasil yang sudah dimodifikasi, terdapat 15 pertanyaan dengan dari nomor 2 sampai nomor 12 dari nomor 2 sampai nomor 8 itu merupakan pertanyaan, ada pertanyaan terbukanya untuk pernyataan yang tidak sesuainya atau yang tidak sesuainya itu sebagai bentuk alasan kenapa tidak sesuai atau tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, sedangkan selanjutnya untuk form Comstock-nya seperti ini, ada tanggal observasinya, kemudian nama pasien, lalu ada tanggal lahir pasien, ruang, kemudian bentuk makanannya, dan size. Di sini juga ada jenis makanan, ataupun nama masakan, kemudian waktu makan, dan visualisasi dari sisa makan pasiennya. Di sini juga ada keterangan untuk penjelasan sisa makan 0% dan seterusnya.
Kemudian untuk teknik analisis datanya ini menggunakan metode deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Data survei kepuasan makan merupakan data primer yang didapatkan dari pengambilan data secara langsung melalui wawancara menggunakan kuesioner survei kepuasan pasien, kemudian disajikan dan dianalisis secara deskriptif. Sedangkan untuk data sisa makanan pasien ini didapatkan melalui observasi menggunakan metode Comstock, kemudian juga dibahas secara deskriptif. Uh, Pada penelitian ini terdapat keterbatasan penelitian, yaitu yang pertama tidak dilakukan pengelompokan jenis penyakit secara khusus. Yang kemudian yang selanjutnya ada tidak dilakukan penelitian pendahuluan untuk uji coba kuesioner survei kepuasan. Dan yang ketiga ini penelitian dilakukan tanpa membedakan jenis kelamin perempuan ataupun laki-laki. Untuk hasilnya pada modifikasi kuesioner kepuasan makan pasien ini, tujuan modifikasi untuk melengkapi kuesioner sebelumnya dengan menambahkan pertanyaan terbuka berupa alasan dari pernyataan yang tidak sesuai. Kemudian adanya pertanyaan waktu saat penyajian makan oleh peranata jamuan untuk melihat tepatan waktu distribusi makan kepada pasien. Kemudian ditambahkan pertanyaan jarak waktu makan pasien dari distribusi makan oleh petugas sebagai faktor yang mempengaruhi suhu dan ataupun cita rasa makanan. Kemudian yang terakhir ini modifikasi pertanyaan dengan menanyakan lama hari perawatan. Ini ditambahkan untuk melihat waktu lama perawatan yang dapat mempengaruhi asupan makan pasien yang dirawat di rumah sakit. Maaf, salah pencet. Nah, untuk analisis pengukuran kuesioner makan pasien, di sini berikut hasil pengukurannya dari lima ruangan dan 12 indikator didapatkan rata-rata kepuasan makan pasien sebesar 84,7%. Nah, di sini menurut Rahmawati dan Afifah, kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan gizi dapat mempengaruhi citra rumah sakit berdasarkan makanan yang disajikan dan jasa yang dapat diterima oleh pasien. Maka dapat disimpulkan semakin tinggi kepuasan makan pasien dapat diharapkan meningkatnya citra rumah sakit, terutama instalasi gizi yang mampu memberikan pelayanan makanan yang baik. Jika dilihat analisis yang pertama yaitu penampilan makan, ini dari 5 ruangan diketahui sebanyak 91,7% pasien menyatakan makanan yang disajikan memiliki penampilan yang menarik, dilihat dari aspek bentuk ataupun cara penyajiannya. Nah, diketahui bahwa penampilan dari penyajian makanan yang tidak menarik berpengaruh pada sisa makan pasien rawat inap. Sedangkan penggunaan alat saji diketahui memiliki pengaruh pada penampilan makanan yang disajikan maupun sisa makanan. Dari tabel berikut, sebanyak 8,3% pasien ini menyisakan sisa makanan di atas alat sajinya atau plato. Sedangkan untuk penyajian makanan di RSUP Dr. Hasan Sadikin ini sebagian besar menggunakan plato dengan 3 sekat maupun 5 sekat. Selanjutnya yang kedua ini ada variasi menu makanan. Masih sama, angkanya menunjukkan sebanyak 91,7% pasien menyatakan makanan yang disajikan memiliki menu yang bervariasi. Disebut dengan variasi menu apabila jenis makanan yang disajikan dalam sebuah menu memiliki perbedaan pada bentuk dan ukuran yang disajikan. Nah, dari hasil wawancara, diketahui bahan makanan yang sering terjadi pengulangan adalah jenis sayuran, terutama yaitu wortel. Kemudian yang ketiga adalah rasa makanan. Diketahui sebanyak
77,1% pasien menyatakan makanan yang disajikan sudah memiliki rasa yang enak. Disebutkan bahwa rasa makanan ini sangat subjektif dengan bergantung pada selera makan pasien yang mengonsumsinya. Dari 22,9% yang menyatakan rasanya tidak enak atau tidak sesuai ini karena rasa yang terasa hambar dan rasa yang kurang enak. Nah, sebagian lainnya menyatakan seperti kurang bumbu maupun kurang garam. Kemudian adapun kondisi lainnya eh, karena kondisi mual oleh pasien yang tidak terlepas dari kondisi dari penyakit yang diderita pasien. Kemudian yang keempat ada tekstur makanan. Sebanyak 81,3% pasien menyatakan makanan yang disajikan memiliki tekstur yang sudah sesuai. Namun 18,8% pasien ini menyatakan masih memiliki makanan yang disajikan masih memiliki tekstur yang keras seperti pada menu daging sapi maupun daging ayam. Eh, Tekstur makanan ini sendiri berpengaruh pada daya terima maupun sisa makan pasien dengan mempengaruhi kecepatan untuk mengunyah makanan, kemudian berdampak pada jumlah makanan yang dikonsumsinya. Nah, kemudian sebanyak 33% dari pasien yang menyatakan teksturnya tidak sesuai, ini menyatakan teksturnya tidak sesuai dengan yang seharusnya karena memiliki keterbatasan mengunyah berkaitan dengan sudah tidak lengkapnya gigi geligi. Kemudian yang kelima adalah besar porsi makanan. eh dari tabel tersebut menunjukkan 89,6% eh, pasien menyatakan besar porsinya sudah sesuai, tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil. Karena porsi yang terlalu besar ataupun yang terlalu kecil akan mempengaruhi penampilan makan dan akan mempengaruhi daya tarik untuk mengonsumsi makanan itu. Kemudian 10,4% pasien pada ruang perawatan, ruang fresia dan kemuning menyatakan porsi yang tidak sesuai ini karena porsi yang terlalu besar, terutama pada porsi nasi yang diberikan. Uh, Nasi ini sebagai lauk pokok yang apabila tidak dihabiskan dapat meningkatkan risiko malnutrisi yang dapat terjadi di rumah sakit. Kemudian yang keenam ada aroma makan sebanyak 85,4% pasien menyatakan aroma dari makanan yang disajikan berbau sedap. Namun 14,6% pasien lainnya menilai aroma dari makanan ini tidak sesuai. Dengan 10% diantaranya menyatakan aroma makanan yang membuat mual sehingga tidak disukai dan berakhir untuk tidak mengonsumsi makanannya. Kemudian disebutkan pula aroma yang tidak memuaskan memiliki daya tarik rendah untuk mengonsumsi makanan yang disajikan karena aroma dapat menyebabkan mual serta nafsu makan yang dapat menurun. Selanjutnya yang ketujuh yaitu pada indikator suhu makanan. Suhu makanan eh, pada 85,4% pasien menyatakan suhu makanannya sudah sesuai yaitu pada suhu hangat. Jadi makanan yang disajikan pada pasien, yang diterima pada pasien ini masih memiliki suhu yang hangat, terutama pada suhu lauk dan sayur ini masih hangat. Kemudian 14,6% lainnya mengaku pada saat makanan disajikan sudah terasa dingin, dengan paling banyak dilaporkan pada ruang fresia. Nah, ruang fresia ini merupakan satu-satunya ruangan dengan sistem distribusi makanan, yaitu distribusi makanan sentralisasi. Jadi terdapat penelitian bahwa penurunan suhu pada makanan salah satunya disebabkan pada sistem distribusi makanan secara sentralisasi. Selanjutnya pada waktu saji makan, di sini dapat dilihat bahwa 100%
makanan yang disajikan sudah sesuai waktunya. Nah, makanan harus didistribusikan dan disajikan kepada konsumen tepat pada waktunya karena akan mempengaruhi selera makan konsumen. Hasil wawancara ini menyebutkan distribusi makan kepada pasien sudah dilakukan sesuai dengan waktu distribusi, yaitu makan pagi. Saat makan pagi dilakukan pada pukul 6.30 sampai 8 tepat. Kemudian yang ke-9 yaitu daya terima makan. Daya terima makan ini sebanyak 43,8% masih eh, masih daya terima sudah habis, namun sebanyak 56,3%-nya masih menyisakan makanan di atas alat sajinya. Kemudian eh, makanan yang masih tersisa ini sebagai paling banyak adalah bubur maupun nasi. Kemudian ada beberapa lauk hewani maupun sayur yang juga tidak dihabiskan. Nah, di sini dari hasil wawancara beberapa alasan yang disampaikan pasien yang tidak menghabiskan makanannya karena nafsu makan yang kurang, kemudian mengalami mual karena suhu makan yang sudah dingin ataupun aroma makan dari bumbu itu ternyata tidak disukai oleh pasien. Kemudian teksturnya tidak sesuai seperti daging ataupun sayuran yang masih keras teksturnya. Kemudian karena tidak menyukai beberapa jenis bahan makanan seperti daging ataupun sayuran sehingga yang bahan makanan tersebut tidak dikonsumsi. Nah, alasan lainnya itu disebutkan bahwa karena eh, kurang bervariasi menunya. Kemudian ada karena rasanya hambar dan porsi nasi yang terlalu banyak. Kemudian yang ke-10 yaitu keramahan petugas. Eh, Sebagian besar yaitu 97,9% sudah menyampaikan bahwa petugas saat mendistribusi makanan itu ramah. Kemudian, namun di sini di eh, masih ditemukan bahwa ada petugas yang tidak ramah karena dari hasil wawancara ini menurut pengakuan pasien petugas ini masih mendistribusi makanan secara terburu-buru. Nah, kenapa keramahan petugas ini dapat mempengaruhi sisa makan pasien? Karena penampilan pramusaji yang baik diharapkan pasien dapat termotivasi untuk menghabiskan makanan yang dihidangkan. Kemudian dari hasil observasi juga uh, petugas sudah melaksanakan prosedur identifikasi pasien dengan menanyakan identitas pasien seperti nama ataupun tanggal lahir sebelum memberikan makan kepada pasien. Kemudian yang ke-11 yaitu kenyamanan ruang rawat dan lama hari perawatan. Ini sebanyak 97,9% pasien sudah menyatakan ruang rawatnya sudah nyaman. Sudah nyaman, kemudian namun masih terdapat eh, masih terdapat yang tidak sesuai, yaitu sebesar 2,1%. Ah, ini belum diganti, Bu. Ini jadi yang ruang, ruang perawatan ini di mana kalau misalkan kalau misalkan kenyamanan ruang rawat ini berhubungan dengan kenyamanan pasien, di mana jika kepuasan makan pasien ini tidak terlepas dari waktu rawat pasien juga. Kemudian semakin lama pasien dirawat akan semakin mempengaruhi penilaian terhadap pelayanan makanan dan kepuasan pasien. Di sini dari hasil analisis didapatkan rata-rata lama hari perawatan adalah 11 hari. Eh, Disebutkan oleh Tanuwijaya, pasien dengan hari rawat yang lama cenderung hafal dengan menu makanan, jenis makanan, dan rasa sehingga dapat menimbulkan rasa bosan serta mengakibatkan penurunan nafsu makan.
Baik, selanjutnya untuk hasil analisis pengukuran sisa makan pasien. Jadi di sini berdasarkan sisa makan per hari eh, dibandingkan dengan standar pelayanan minimal untuk sisa makan yaitu di bawah sama dengan 20%, ini sudah eh, sesuai yaitu secara keseluruhan yaitu 19,2%. Namun masih ditemukan sisa makan yang melebihi standar mutu pelayanan lebih dari 20% untuk per waktu makan ini pada waktu makan pagi dan juga selingan pagi yaitu eh, masih di atas 20%. Kemudian untuk hasil sisa makanan yang belum memenuhi standar mutu pelayanan ini dapat dipengaruhi oleh penyajian makanan dan juga ketepatan cita rasa makanan yang belum memenuhi indikator penilaian penyajian makanan juga cita rasa. Selanjutnya, baik, ini untuk hasil pengukuran sisa makanan berdasarkan per kelompok makanan. Jadi dia ada makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan juga buah, di mana paling banyak tersisa yaitu pada kelompok makanan sayur sebesar 21,9%. Berdasarkan literatur bahwa penyebab sisa makanan sayur ini tinggi karena pengolahan sayur terbatas seperti hanya dibening, sup dan juga ditumis dan juga ada juga responden yang tidak menyukai sayur. Kemudian untuk kesukaan terhadap hidangan sayur juga dapat dipengaruhi oleh kebiasaan makan dari lingkungan keluarga, kemudian mempengaruhi ketertarikan seseorang terhadap makanan. Selanjutnya, untuk hasil pengukuran sisa makan per ruang rawat, di sini berdasarkan per ruang rawat diketahui bahwa sisa makanan itu paling tinggi di ruang kemuning 26%, kemudian fresia 25,7%, RIK lantai 4 20,5%. Sedangkan untuk sisa makanan yang paling rendah atau sudah di bawah 20% itu ada ruang Alamanda 12,2% dan Kana 11,4%. Di mana hal ini juga dapat disebabkan karena di ruang rawat Kemuning lantai 4 dan juga lantai 5 itu merupakan ruang rawat inap bedah dan di ruang presia merupakan ruang rawat untuk pasien penyakit dalam sehingga memungkinkan terdapat penurunan nafsu makan karena penyakit yang diderita oleh pasien. Kemudian untuk ruang RIK lantai 4 itu merupakan ruang perawatan kelas 1 di mana ini memungkinkan pasien tidak mengonsumsi makanan dari rumah sakit karena membawa makanan dari luar rumah sakit. Selanjutnya, baik, jadi ini ada beberapa literatur di mana pasien kanker yang menjalani kemoterapi itu dapat juga membuat hilangnya indera pengecap dan juga nafsu makan. Kemudian penyakit yang diderita seperti gangguan pada pencernaan juga mual, muntah, kemudian perut yang perih, sulit menelan itu dapat mempengaruhi sisa makan dari pasien. Kemudian untuk perubahan kondisi fisik ini berhubungan juga dengan keinginan dan kemampuan individu dalam mengonsumsi suatu makanan. Kemudian ada waktu makan yang tertunda membuat penurunan kualitas pada makanan rumah sakit sehingga saat hendak mengkonsumsi makanan penampilan menjadi kurang menarik dan juga rasanya kurang enak. Jadi untuk pengukuran sisa makanan ini, sisa makanan pasien ini juga dapat dipengaruhi salah satunya oleh faktor penyakit dari pasien itu sendiri dan juga waktu penghidangan makanan dan penampilan makanan. Selanjutnya. Jadi, untuk penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata kepuasan makan pasien adalah sebesar 84,7%, dengan nilai kepuasan terendah pada daya terima pasien yaitu 43,8% dan tertinggi pada waktu saji sebesar 100%. Yang kedua adalah rata-rata sisa makan pasien pada hari pertama yaitu 18,7%. Ini lebih rendah daripada hari kedua yaitu sebesar 19,6%. Berdasarkan kelompok bahan makanan, sisa makanan paling tinggi adalah pada menu sayur yaitu sebesar 21,9%. Selanjutnya makanan pokok berupa nasi atau bubur yaitu 20,3% dan lauk hewani sebesar 20,2%.
Buah menjadi kelompok bahan makanan yang paling rendah sisanya, yaitu 16,9%. Yang keempat, berdasarkan ruang perawatan, sisa makanan paling tinggi adalah ruang kemuning sebesar 26%, kemudian dilanjutkan oleh ruang fresia 25,7%, RIK lantai 4 sebesar 20,5%, Alamanda sebesar 12,2%, dan Kana sebesar 11,4%. Untuk saran, yang pertama ini survei kepuasan makan pasien dan sisa makan pasien dapat dilakukan secara rutin untuk kemudian menjadi input dari evaluasi menu di instalasi gizi. Yang kedua, untuk meningkatkan mutu pelayanan makan oleh instalasi gizi, RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, sebaiknya penyajian makan dapat dibuat lebih baik lagi dan cita rasa makanan memiliki rasa yang terstandar untuk seluruh masakan. Kemudian yang ketiga, ini penggunaan jenis bahan untuk sayur pada menu hari yang sama sebaiknya berbeda sehingga tidak terjadi pengulangan bahan makanan yang terlalu dekat. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.